Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua karena sudah bersedia hadir pada kegiatan hari ini. Ibu izin dulu boleh? Boleh Ibu. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Ibu. Oke, boleh silakan.
saling mengenal, maka kegiatan akan kita lanjutkan dengan bermain musik irama. Dari kalian, apakah ada yang ingat tujuan dari kegiatan ini? Saya ya boleh, silakan. Supaya kita dapat memahami perasaan seseorang. Ya betul sekali. Semuanya apakah sudah siap untuk bermain peran? Sudah. Kalau ada yang belum siap atau masih tegang, boleh disampaikan ya, agar kita bisa ngatur suasananya. Nah, baik, jika sudah siap semua, Ibu akan menjelaskan nih topik yang akan kita bahas dan kita perankan pada kegiatan hari ini. Jadi topik pada hari ini adalah kesulitan berteman. Nah, melalui kegiatan ini kita dapat memahami bahwa setiap orang mempunyai cara yang berbeda untuk memulai pertemanan. Kesulitan berteman bukan kesalahan siapapun, tetapi perlu dipahami bahwa komunikasi kecil, keberanian, serta dukungan sekitar dapat membantu seseorang untuk membuka hubungan pertemanan yang baru. Baik, Ibu ingin bertanya, siapa yang bersedia menjadi sutradara? Saya, Bu. Nah, silakan kalian berdua sendiri yang mana nanti akan menjadi sutradara. Saya Bu. Baik, berarti sutradaranya Lia ya, yang dimana nanti Lia akan mengatur berjalannya adegan drama pada kegiatan kali ini. Karena kita sudah mendapatkan sutradaranya, sekarang kita tentukan nih siapa yang bermain peran dan siapa yang menjadi audiens. Untuk itu, siapa yang bersedia untuk bermain peran? Ayo. Oke. Yang karena kita sudah mendapatkan siapa yang akan bermain peran, maka sisanya menjadi audiens ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, karena kita sudah menentukan semuanya, jadi untuk kegiatan drama ini Ibu serahkan kepada sutradara. Untuk sutradara silakan ambil alih. Iya. Baik teman-teman, jadi psikodrama ini tentang kesulitan berteman. Nah, cerita ini tentang seorang siswi yang bernama, nanti yang akan dibagikan terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini tidak memiliki masalah fisik. Ia sehat, cerdas, dan memiliki banyak potensi. Tapi ia terperangkap dalam penjara yang tak terlihat.
sambil tentunya Rizky yang menjadi siswa aktif dan ramah, Zulfa yang menjadi siswa humoris, dan Zahra yang menjadi siswa kritis. Gimana semuanya? Iya, silakan. Nah, karena sutradara sudah membagikan skripnya, silakan kalian membaca dan mendalami peran yang kalian dapatkan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Apakah semuanya sudah siap untuk memulai drama? Ya, Bu. Baik, untuk yang bermain peran dan sutradara, silakan dimulai adegan dramanya ya. Linda tidak memiliki masalah fisik, ia sehat, cerdas, dan memiliki banyak potensi. Tapi ia terperangkap dalam penjara yang tak terlihat, dibentuk oleh alat peduli bernama ketakutan. Ketakutan untuk berbicara, ketakutan untuk dinilai, dan ketakutan untuk ditolak. Namun, beberapa teman yang tahu bahwa Linda seperti itu justru merangkul dan menunjukkan empatinya. Di kelas pagi hari, pada suatu pagi di dalam kelas, suasana kelas ramai, semua ngobrol di kelompok kecil. Linda duduk sendirian, membaca buku, tapi jelas terlihat ingin bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Sama iya, aku juga lihat tugasnya aja udah pusing banget. Mereka tertawa. Linda melirik, ingin ikut, tapi ragu. Linda menunggu. Zulfa melihat Linda sendirian, kemudian mendapati Isti dan Zahra. Kalian sadar gak sih kalau student OTS sudah lulus? Iya sih, tapi dia kayaknya gak mau ngerti. Atau justru sedih
kenapa nggak bilang dari dulu? Karena aku takut kalian mikir aku tuh aneh. Jarang merasa bersalah. Aku minta maaf ya Linda. Aku tadi ngomong tanpa mikir dulu. Maksudku bukan ngejauhin kamu kok. Linda gelisah. Aku sendiri pengen ikut ngobrol, tapi udah deket kalian, aku jadi bingung mau kamu itu nggak bisa. Zulfa menangis. Berarti kamu tuh kayak kesulitan berinteraksi ya? Itu wajar kok, nggak apa-apa. Kenapa? Semua duduk berlingkaran. Suasana lebih serius. Kita dengar ceritanya Linda dulu ya. Linda, kamu bisa ceritakan kenapa kamu merasa sulit berteman? Jadi dari dulu itu aku kemana-mana kalau nggak tahu aku kayak takut salah ngomong, aku takut tidak lucu, takut dikabarin enggak, terus dikira seakan. Jadi aku lebih milih diam, tapi dulu itu malah bikin aku dijauhin. Mira, kamu nggak ya merasa bilang enggak bukan dengan kita, kenapa saya begini deh, mulai sekarang kamu bisa coba hidup kita pas jam istirahat boleh Iya, dan kalau kamu bingung apa, cukup dengarkan dulu. Nggak harus ngomong banyak kok. kalau misalnya itu juga nanti kalau kamu itu kode aja kira-kira nanti sama kalian baik lagi ya. Isti mengusulkan kegiatan kecil. Coba kita lakukan ya, misalnya kita ngobrol soal hobi. Udah kamu coba masuk. Semua pura-pura ngobrol. Kamu hobinya apa sih? Aku hobinya suka badminton. Kalau kalian hobinya apa? Kalau kalian sih lari. Mancing. Kamu masak? Misalnya enggak. Isti tersenyum lebar. Nah, bagus Linda. Itu udah termasuk berakhir masuk obrolan kok. Linda tersenyum malu-malu. Linda tampak lebih rileks. Semua berdiri. Makasih ya semuanya. Ternyata kalian nggak melakukan yang aku pikirin. Kita emang nggak seru, kamu aja yang takut. Semua tertawa hangat. Mulai sekarang nggak ada yang sendiri lagi, setuju? Oke, terima kasih anak-anak. Kita kasih tepuk tangan untuk yang sudah bermain peran. Selamat duduk ke tempatnya masing-masing.
bagus sekali Zara. Kemudian ibu pengen tahu dari Isti. Dari peran ini aku belajar sih kalau sikap ramah dan perhatian kecil bisa bikin seseorang merasa lebih nyaman keluarga. Bagus sekali. Selanjutnya dari Zulfani, gimana perasaannya setelah memainkan perannya tadi? Kalau dari aku sih peran ini kayak jadi orang humoris tuh bisa cairin suasana gitu, jadi bisa bantu yang temen yang pemalu bisa jadi berinteraksi bareng. Oke, baik. Oke anak-anak, jadi sekarang ibu pengen tahu nih apa sih pentingnya topik kesulitan berteman pada kegiatan kali ini. Adik, oke boleh silakan. Jadi dalam ini penting karena agar kita tahu bahwa temannya dia itu tidak selalu diam. Jadi jika kita mengajak teman yang diam itu, teman yang diam itu bisa berinteraksi dan bisa menjadi extrovert juga gitu, juga selamanya dia menjadi introvert. Nah, baik, apa yang disampaikan oleh teman kalian itu benar ya. Jadi dari drama tadi kita belajar bahwa kecemasan seseorang itu bisa membuatnya diam dan takut untuk ditolak, sehingga banyak disalahpahami nih oleh teman-temannya sebagai sikap yang tidak mau bergabung. Nah, keterbukaan komunikasi menjadi salah satu cara agar seseorang berani mengungkapkan rasa takutnya. Nah, serta teman-teman yang memberikan dukungan kepada seseorang tersebut dapat membuat kecemasan yang dimilikinya berkurang dan orang tersebut tidak akan merasa sendirian lagi. Nah, sekarang ibu ingin mengajak kalian nih untuk ice breaking agar kegiatan pada hari ini tidak terlalu membosankan dan kalian bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pada hari ini. Ayo semuanya silakan berdiri. Gimana Bu ice breakingnya Bu? Nah, jadi ice breakingnya itu kalau ibu bilang satu, kalian tepuk tangan satu kali. Nah, kalau ibu bilang dua, kalian tepuk tangannya dua kali. Tapi kalau ibu bilang tiga, kalian jangan tepuk tangan, tapi kalian teriak hore sambil mengangkat tangan kalian. Gimana? Paham semuanya? Paham.